Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi dalam persekutuan yang indah ini dengan Tuhan. Hari ini ada satu kalimat pendek sekali, yaitu maunya Tuhan. Bukan maunya saya, bukan maunya Bapak, bukan maunya saudara, tapi maunya Tuhan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, namun kita berdoa dulu mohon hikmat Tuhan. Bapak yang baik, kami buka hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk firman-Mu, supaya kami bisa memahami kehendak Allah dalam hidup ini, sehingga hidup ini sungguh-sungguh berkenan baik di hati Tuhan terutama maupun kepada sesama. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Yohanes 17 ayat 24. Saya akan bacakan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itu luar biasa kalimat ini. Kalimat ini menunjukkan maunya Tuhan. Kadangkala dalam persekutuan seperti ini, besar maupun kecil, yang pasti maunya aku begini. Maunya saya harus begini. Maunya saya hari ini aku diberkati, dijawab doanya. Ya nggak salah sih ya, kita mau ngomong begitu, punya pola pikir. Tapi yang jelas dalam persekutuan seperti ini, dalam hidup ini, yang paling utama maunya Tuhan itu apa dalam hidupmu? Di sini jelas, ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Inilah kerinduan daripada Tuhan Yesus. Dan ini merupakan doa daripadanya dan kerinduannya pula. Dia punya nilai dan pengertian yang dalam dengan kalimat berada bersama dengan aku. Berada bersama dengan Yesus. Berada saudara dan saya dengan Tuhan. Istilah sekarang boleh dikatakan intimlah dengan Tuhan. Menjadi satu bersama-sama. Nah, untuk intim dengan Tuhan, ada beberapa kategori yang perlu dimiliki sebagai pendorong supaya kita ini berkenan di hati Allah dan meresponi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, seperti Yohanes 17 ayat 24 ini. Maka untuk intim dengan Tuhan, yang pertama yang kita miliki adalah ada kerinduan. Ini penting sekali. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk dengar firman Allah. Ada kerinduan untuk bermazmur, memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah itu dalam ibadah kecil, komsel, atau cabang, atau pusat. Karena itu merupakan kerinduan Tuhan yang mutlak, yang harus digarisbawahi dan kita responi dengan positif. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Nah, ini perlu dijiwai, dipahami, dihayati, diremakan dalam kehidupan sehari-hari. Kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat merindukan juga bertemu dengan anaknya, dengan umatnya,
dengan orang percaya. Orang Kristen yang sejati, dia akan selalu lapar dan selalu haus akan kebenaran firman Allah, demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, jasmani ataupun rohani. Karena hidupnya sementara saja. Berarti kalau kita berhenti lapar, berhenti dari dahaga, itu membuktikan bahwa kerohanian kita sudah mati. Kita tidak butuh Tuhan, kita tidak butuh firman-Nya, kita tidak butuhkan persekutuannya, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh membiarkan apapun untuk mengurangi kerinduan kita dengan Tuhan. Itu yang perlu kita miliki. Yang kedua kategorinya, ada kehausan firman Allah. Firman itu penting sekali. Karena pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah dan firman itu Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ada kerinduan betul-betul tentang firman Allah. Haus. Nah, untuk hal semacam ini diumpamakan hati kita ini seperti tanah. Tanah yang membutuhkan air supaya tanah itu bisa basah. Kemudian timbullah tunas-tunas dari bawah. Tunas semakin tinggi dan akan jadi pohon, menghasilkan buah-buah. Karena itu dalam Yakub pasal 6 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Seperti tanah yang tandus dan tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak dan duri, rumput, tidaklah ia berguna, sebab sudah dekat para kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ini keterangan yang sangat jelas sekali. Orang yang rindu, haus akan firman bagaikan tanah. Tapi orang yang jauh daripada kerinduan untuk firman Allah, itu tanah yang kering, yang hanya duri, hanya rumput saja. Dan kalau kekeringan kita seperti itu, tinggal tunggu waktunya saja untuk dibakar. Karena sesungguhnya waktu akan datang. Demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ini peringatan Amos 8 ayat 11. Karena itu betapa pentingnya kita selalu mengejar kehausan akan firman Allah. Supaya tanah hati kita tidak menjadi tandus kering dan sangat besar bahayanya. Tetapi sebaliknya, hati kita disiram dengan air, itulah firman Allah. Itu pentingnya doa pribadi, doa bersama maupun ibadah, supaya hidup kita ini berarti di mata Tuhan dan dirinya sendiri. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kapan lagi? Sekarang ini adalah saatnya. Akhir dari segala-galanya tentang dunia ini. Sebab itu tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak hujan pertobatan. Orang yang sudah tinggalkan Tuhan sekian lamanya, dengan adanya pandemi ini mereka kembali lagi. Orang yang beragama yang tidak seiman dengan firman Allah,
dengan ketukan hati dari Tuhan, mereka bisa terima Tuhan dan lain sebagainya. Jadi hidup ini sangat berarti. Orang beriman sangat berarti. Orang Kristen sangat berarti. Orang yang beragama sangat berarti. Orang yang percaya kepada Allah sangat berarti. Dan kalau itu menjadi bagian kehidupan kita, itulah maunya Tuhan. Kategori yang ketiga, memiliki iman. Di samping kerinduan, di samping haus akan firman Allah, memiliki iman juga menjadi bagian. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi ini sangat butuh sekali, karena nafas orang Kristen itu bukan saja doa tapi iman. Dan kalau kita punya iman sebiji sawi saja, dikatakan kita bisa memindahkan gunung. Dan gunung akan tunduk dengan iman kita ini, akan pindah. Kita ini mengerti firman Allah. Dari mana timbulnya iman? Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu iman. Jadi tanpa persekutuan dengan Tuhan, kerinduan kita dengan Tuhan, tanpa kita haus akan firman Allah, maka tidak akan timbul iman dalam kehidupan kita ini. Hal yang keempat, melakukan kehendaknya. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan utama Yesus, makanan utama Bapa di surga, melakukan kehendaknya. Ini harus digarisbawahi dalam keyakinan saudara, melakukan kehendaknya, karena ini maunya Tuhan. Dari keyakinan pejabat maupun pengerja maupun pelayan, sesungguhnya bukan jaminan untuk masuk surga. Kalau itu menjamin itu gampang sekali, surga cepat penuh. Tapi kalau tanpa melakukan kehendak Allah, maka sia-sialah. Sudah boleh baca dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Orang yang masuk surga bukan saja melayani, bukan saja orang percaya, bukan saja orang beriman, tapi juga melakukan kehendaknya. Jadi melakukan kehendak Allah itu menjadi jaminan penuh buat orang-orang percaya, seperti kata Yesus dalam Matius 21 sampai 23. Jadi kesimpulan dari renungan pada hari ini adalah intim dengan Tuhan merupakan dasar dalam kehidupan beriman yang tak dapat dibatasi oleh waktu, dan itu harus menjadi komitmen orang percaya kepada Yesus Kristus. Dia harus sadar hidup tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5c. Karena itu pentingnya ibadah, pentingnya doa, pentingnya doa fajar, pentingnya menara doa, pentingnya ibadah kebang rohani, pentingnya pelayanan, dan lain sebagainya. Biarlah dengan ayat ini yang mengatakan maunya Tuhan itu menjadi bagian berkat kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, ajarkanlah kami mengerti firman-Mu hari ini untuk memahami, meresponi maunya Tuhan dalam kehidupan kami hari ke hari. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang mengenal Yesus Kristus Juru Selamatnya. Terima kasih, hamba berhenti
tapi Roh Kudus akan menyempurnakannya. Firman ini dalam kehidupan kami semuanya. Dalam namamu kami ucap syukur. Amin.